Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa klik petirnya. Aktivitas seperti biasa juga, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ya. Langsung aja, ini ada beberapa informasi yang pengen gua share, ada bocorannya juga. Oh, ini yang bahasa Inggrisnya, ini dia yang udah terjemahin. Waktu ini dari mode Pax ya, internasional lah intinya. Waktu tunggu KYC yang lama baru-baru ini dibahas dalam pengumuman layar awal akhir tahun. Tim inti sedang dalam proses meluncurkan fitur kirim ulang bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mengirimkan kembali aplikasi KYC mereka. Jika aplikasi KYC Anda memenuhi syarat untuk dikirim ulang, Anda akan diberitahu opsi untuk mengirimkan kembali informasi Anda. Jika Anda tidak menerima fitur kirim ulang, mungkin aplikasi Anda dalam keadaan yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk dikirim ulang. Jadi harap bersabar karena mungkin masih akan dibuka blokirnya di masa mendatang. Masa mendatang sini besok-besok lah maksudnya ya, gitu. Ada banyak alasan aplikasi macet dalam proses KYC, dan tim inti saat ini sedang mencoba meningkatkan algoritma untuk mengurangi masalah semacam ini. Silakan periksa aplikasi KYC di browser Anda secara berkala untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk mengirimkan ulang informasi Anda. Aduh, masalah KYC ini nggak habis-habis ya. Kita juga nggak bisa lepas sih. Karena apa? Karena kan salah satu syarat yang bisa dikatakan ya, kalau mau open mainnet ya KYC-nya harus gitu. Bukan berarti yang tidak atau yang sudah lulus KYC itu angkat tangan ya, nggak gitu. Kemarin udah sempat dibuatkan fitur juga sama core team itu untuk kita mengingatkan tim referral kita ya gitu. Jadi dikirim melalui WhatsApp lah gitu, bisa itu. Jadi mengajukannya dibantu gitu, mengajukan KYC-nya dibantu. Terus akan ada di sini penjelasannya fitur dikirim lagi ya itu KYC-nya gitu, dan itu katanya harus jelas ya, harus bener-bener lah intinya. Diingat-ingat lagi, barangkali nih yang KYC-nya masih pending gitu, waktu itu tuh apanya yang salah kan gitu. Nah jadi kalau misalkan ada dikirim ulang KYC, tolong ya gitu loh ya, ini untuk semua kebaikan semuanya juga gitu kan. Tolong KTP-nya, identitasnya diisi dengan baik dan benar. Terus seperti yang sering gue bilang, dari pencahayaan kameranya juga jangan di tempat gelap. Terus dari suara-suara yang bising juga tolong. Kan kalau suara mesin, wah robot jangan-jangan kan gitu. Jadi harus ini ya. Terus waktu melakukan selfie atau rekam video juga jangan sampai ada orang lain, cukup kita sendiri, seperti itu ya. Tuh gua ngingetin aja nih, karena bener-bener nggak bisa lepas nih. Saat ini udah KYC massal tapi masih terus dibahas ya. Karena kan salah satu ya, kita tahu open mainnet ya harus KYC-nya harus berjalan gitu kan, harus memenuhi KYC target core team berapa kan gitu. Terus ini dari payment LSED, cryptocurrency pay network perlahan-lahan datang di tengah peningkatan pay yang besar di seluruh dunia. Ini ada istilah datang di tengah peningkatan. Feeling gua kayaknya apa sih namanya, di tengah peningkatan dalam artian peningkatan web 3 bisa, peningkatan blockchain juga bisa ya. Nanti akan ada pembahasan sedikit lah tentang web 3. Kalau nggak sibuk ya itu, ini juga tuh foto-foto banyak banget komunitas dari berbagai daerah, mungkin negara juga ya. Nah terus ini
ada kemungkinan tidak akan diautentikasikan setelah jaringan terbuka karena dari payment asset masih ya, tim pendiri akan memutuskan berdasarkan data apakah akan diautentikasikan setelah jaringan terlampir dari protokol halaman dukungan dengan tautan. Baca di sini nih, udah gua terjemahin juga. Nah ini dia. Mas kayak semester, oh ini bahasa Inggrisnya, ampun dah, ini yang gua terjemahin. Akan dimulai sebelum peluncuran, oke. Mainnet katanya. Setelah menghadirkan solusi KYC untuk negara tertentu, waktu itu kalau nggak salah ada beberapa negara yang memang ya kayak lagi konflik kayak gitu ya, gitu. Banyaklah gitu. Nah ini katanya sudah setelah menghadirkan solusi KYC untuk negara tertentu, kami kemudian akan menawarkan waktu tertentu bagi orang-orang untuk mengajukan pertanyaan dan berhasil melakukan KYC. Oke. Bergantung pada tingkat partisipasi dan parameter mainnet lainnya, kami akan memutuskan apakah pioner dapat melakukan KYC setelah mainnet atau tidak. Jangan lewatkan periksa aplikasi Pi setiap hari untuk terus mendapatkan Pi dan mengikuti konten mingguan. Di sini ada yang digarisbawahi merah, itu kami akan memutuskan apakah pioner dapat melakukan KYC setelah mainnet. Mungkin maksudnya setelah open mainnet ya. Nah, ini sebuah rahasia besar juga gitu kan. Tapi kan di atasnya disebutkan bergantung pada tingkat partisipasi. Jadi maksudnya partisipasi ya, kalau misalkan tingkat partisipasi atau yang sudah bergabung atau yang sudah lulus KYC-nya banyak gitu, mungkin ya akan di stop sementara setelah open mainnet ya proses KYC itu, karena kan kerjaan core team pasti beda lagi. Tapi kalau misalkan nih, misalkan ya yang KYC begitu saja atau sudah ada peningkatan tapi masih ada yang belum, kalau nggak salah waktu itu ada kabar sekitaran 70-an% lah minimal yang sudah lulus KYC baru open mainnet katanya, kalau nggak salah ya. Ntar juga core team menginformasikan. Nah kalau misalkan itu misalkan cuman baru setengah-setengah nih, yang udah lulus setengah, yang udah KYC setengah, yang belum setengah, itu akan katanya diputuskan nanti sama core team apakah akan lanjut KYC atau tidak. Karena ada kabar juga waktu itu sempat ngobrol-ngobrol, katanya open mainnet sebenarnya seperti biasa, seperti kayak gini sih, cuman bedanya bisa barter secara global ya gitu. Yang pertama itu, yang kedua gitu, ada kabar juga KYC kita tidak bisa memberhentikannya gitu kan, karena kan yang baru masih ada, masih banyak. Minimal kalau nggak salah 30 hari baru bisa ada notifikasi KYC gitu kan. Jadi kalau berharap KYC ini selesai dan rampung 100% itu mustahil kalau kata gua. Gitu kan. Gitu. Jadi mungkin kemungkinan besarnya itu KYC berjalan, open mainnet tetap dibuka ya. Dan nanti diputuskan nih kata core team apakah akan dilanjutkan atau pioner dapat melakukan KYC setelah mainnet terbuka gitu, apakah tidak. Itu ya karena kan yang enggak atau banyak yang gagal kayak itu kan mencurigakan lah gitu. Makanya serius kita kalau dalam urusan KYC ya gitu loh. Bantu juga tim referral, ingat itu. Terus ini ada kabar dari Pioner Asset, masih pertemuan hebat dari semua pioner berbahasa Prancis. Oh iya ya, di Pantai Gading tanggal 30 April 2023 pada para pemimpin besar maksudnya Pantai Gading, Bukrina dan Togo berpartisipasi dalam pameran komersial Pichen Mall dengan GCP 314159 ya. Itu ada apa semacam postingan lah atau banner atau apalah kayak gitu ya. Ada juga tuh nomor kontaknya. Oh, negara luar. Barangkali ada yang mau menghubungi, ngomongnya jangan pakai bahasa daerah sini, nggak ngerti mereka. Oke. Ini dari Network Slash Nicholas, perintisku tersayang nih, jangan khawatir sama sekali tentang KYC. Kekhawatiranmu hanya membuatmu tertekan dan tidak mengubah
jadwal sesuatu. QSC Masal on permintaan global akan hadir untuk para pionir global sekaligus. Jadi buang pikiran Anda darinya dan nikmati waktu Anda sementara kita menunggu bersama. Ini sebenarnya kutipan yang udah cukup lama tapi mungkin diingatkan kembali ya gitu. Jadi buat apa kita ya marah-marah apa kayak gimana soal QSC ya. Tenang aja. Sampai ada di situ Dr. Nicholas Kokalis tuh sampai bilang sementara kita menunggu bersama. Ini kalau gua telis kata ya menunggu bersama berarti Dr. Nicholas juga nunggu. Siapa sih yang nggak pengen open mainnet? Itu intinya ya. Jangan bentar-bentar nyalahin Dr. Nicholas, nyalahin Dr. Nicholas. Nah sekarang itu sudah ada QSC Masal yang ada fitur resmi itu dari Pay Network gitu kan. Itu semacam mengingatkan tim referral ya gitu loh, bisa di share ke WhatsApp terus supaya juga mempermudah gitu adanya rujukan dari core team. Jadi bakal dikirim ulang QSC-nya gitu loh. Ini loh tim saya core team gitu. Mungkin seperti itu bahasanya ya. Terus ini dari nggak tahu gua Twitter ya, dari Twitter http://twitter.com tentunya. Berita bagus dari Dr. Nicholas, katanya komunitas perintis kami bekerja keras untuk membuka mainnet secepat mungkin. Kami telah menutup mainnet selama 15 bulan. Mainnet tertutup maksudnya ya 15 bulan. Terima kasih kepada core team dan pengembang ekologi atas dasar kerja keras mereka. Kami komunitas pioner akan berpartisipasi aktif dalam semua pengujian dan panggilan untuk harga GCP. Wow, ini kayak developer bahasanya ya. Kayak bahasa developer developer gitu ya, bahasanya kayak bahasa developer ini gitu. Jadi kok apa ini ya, kami komunitas pioner akan di situ kan nih terima kasih kepada core team. Nah berarti kan bukan core team nih ya, seperti yang gue bilang ada informasi dari pioner, dari developer, investor, vendor gitu kan, atau dari core team gitu. Ini kayaknya dari developer deh. Terima kasih kepada core team dan pengembang ekologi atas kerja keras mereka. Kami kata kami ya nih, terus komunitas pioner akan berpartisipasi aktif dalam semua pengujian dan panggilan untuk harga GCP. Membuka jaringan utama membutuhkan harga yang seragam untuk menyediakan lingkungan pembangunan ekonomi yang adil dan stabil untuk semua ekologi. Bener banget. Aduh, ini harganya masih beleweran, ntar juga kena tendang beneran. ya. Terus ini Bisorum ada di urutan keempat ya. Tuh. Ini yang terpilih jajak pendapat tanggal 26 ini, tanggal berapa nih? Jajak pendapat loh, tanggal 27 udah. Mungkin akan ada ya, hasilnya masih dirembukan ya. Nanti kita tunggu aja hasil jajak pendapat terakhir itu. Oke. Terus ini jangan lupa untuk memberikan bintang, gua alhamdulillah udah tuh ya. Tadi. Terus ya barangkali ada yang belum kan ngingetin gua kan sama-sama dari Putra Bangsa Indonesia lah itulah. Terus ini apa ini? Oh, yang ini aslinya pernahkah tuh kan? Ini dari World News. Oke. Pernahkah kalian mendengarkan marketplace Pisorum? Maksudnya mendengar kali ya gitu. Pisorum adalah salah satu dari 12 proyek hackathon yang memenuhi syarat Pay Community Decisions atau yang kemarin jajak pendapat terakhir itu ya. Ini bukan orang Indonesia pasti, karena kan kalau orang Indonesia ya bukan denger lagi kalau Pisorum ya, tapi sampai dipublikasikan ke semua komunitas gitu. Barangkali ada yang belum dengar kan, kayak dari negara-negara luar gitu. Makanya sebutkan, pernahkah kalian mendengar Pisorum katanya. udah dengar ya kan, bukan dengar lagi. Pay Network jauh lebih mulus dari yang kita bayangkan. Peluncuran mainnet akan menghasilkan banyak jutawan. Amin. Ya kalau menurut yang apa ya, asumsi gue lah ya, gitu. Sejauh ini terus berkembang kalau menurut gue sih, gitu loh. Bahkan ya bisa dikatakan di luar dugaan kan. Terus berjalannya tuh stabil semua, kayak saya Masal sudah berjalan, terus utilitas juga gitu.
Oke. Kesimpulannya aja langsung ya. Nah, ini bakal ada diundang lagi bagi yang pending case-nya, tolong dicek-cek lagi ya. Terus juga di sini nanti ada pembahasan nanti, ingat nanti apakah yang sudah lulus QC atau belum gitu kan, di situ akan diobrolin lagi lah kasarnya itu sama core team gitu, apakah nanti setelah open mainnet QC-nya ditutup atau tetap berjalan seperti itu ya. Kita tunggu informasinya aja, informasi selanjutnya. Terus ini ada pameran Commercial Pitch Mall, Dr. Nicholas ngingetin. Terus juga ini juga dari developer kayaknya. Terus showroom peringkat keempat, terus kasih bintang. Jangan lupa masuk ke P-browser ya, masuk ke P-browser. Terus di situ jangan ke testnet, nyari di situ nggak ada. Oke, nyari di testnet nggak bakal ketemu. Gue juga dikasih tahu sama ketua gue Pak Iwan ya gitu loh. Tuh, karena ya namanya gaptek kan, kita mah jangan malu bertanya itu ya. Makanya gue selalu bilang kalau ada gue salah paham, salah bahasa atau penafsirannya tolong diluruskan gitu kan. Kalau ada yang nanya ya silakan nanti juga dijawab sama pionir yang lain juga. Gue kalau bisa juga jawab gitu. Oke, udah semua ya informasinya. Thank you buat semua yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Oke, buat yang baru gabung, gabung ya. Tuh, terus yang like, yang komen, ngobrol-ngobrol bareng gue juga terima kasih. Yang subscribe, thank you. Yang membagikan barangkali dikira bermanfaat video gue ini, membagikan ke semua sosial media, silahkan ya, baik itu Facebook maupun grup-grup WhatsApp. Oke. Udah, nanti lanjut lagi, tenang aja. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.